أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat karomah, santri-santri hebat, kajian Ramadan Pondok Pesantren An-Nakhil Darnaja 6 dimanapun antum berada, semoga kita semua dilindungi oleh Allah dengan taufik hidayahnya, yang daripadanya nanti kita bisa menyelesaikan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini bisa kita selesaikan tanpa satu halangan apapun. Amin. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal kita sudah sama-sama membaca dan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, di mana Allah ingin menyampaikan kepada kita keutamaan dari orang-orang yang memiliki nilai kesabaran dalam kehidupannya. Di dalam ayat itu pula Allah juga menyampaikan kepada kita semuanya nilai kebaikan atau pahala yang akan didapati oleh orang-orang yang memiliki nilai kesabaran, yang senantiasa menerapkan nilai-nilai kesabaran dalam kehidupannya, yakni pahala yang tanpa batas. Anak-anakku semuanya, kalau kita lihat tafsir dari ayat ini, terutama pada kalimat pahala tanpa batas, ini memiliki arti pahala yang tidak berujung, pahala yang tidak memiliki takaran dan tidak ditentukan berapa jumlahnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui besaran pahala yang akan didapati oleh orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mampu menerapkan nilai-nilai kesabaran dalam diri kita yang kemudian kita tuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus paham dengan makna kesabaran tersebut. Kesabaran itu, anak-anakku semua, ya, merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, yang dengan ketakwaan itu dia melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah SWT. Dengan begitu, secara tidak langsung nilai kesabaran akan terpatri di dalam dirinya. Selain itu pula, anak-anakku semuanya, kesabaran itu merupakan kunci kesuksesan seorang mukmin. Ingat ya, kunci kesuksesan seorang mukmin dalam mengarungi luasnya masa kehidupan kita di dunia ini. Jadi pedagangkah kita? Maka jadilah pedagang yang bersabar. Jadi petanikah kita? Maka jadilah petani yang sabar. Jadi guru? Boleh. Maka jadilah guru yang sabar. Jadi polisi?
jadi dokter, nelayan atau pengusaha, apapun itu profesi, apapun itu aktivitas kita, tetap jadikanlah kesabaran itu sebagai satu landasan dalam hidup kita di setiap perbuatan amal ibadah kita yang kita jalani di kehidupan ini. Memang betul anak-anakku semuanya, membiasakan nilai-nilai kesabaran dalam hidup kita itu bukanlah perkara yang mudah. Ya, bukanlah perkara yang mudah. Ditambah lagi kita mungkin yang sudah terbiasa dengan menghambur-hamburkan hawa nafsu, maka ini akan menjadi ujian yang sangat berat. Tapi ketahuilah semuanya, anak-anakku semuanya, seberapapun berat usaha kita untuk membiasakan diri kita untuk menerapkan nilai-nilai kesabaran, itu tidaklah sebanding dengan nilai kebaikan atau pahala yang sudah Allah janjikan kepada kita, orang-orang yang mampu bersabar dalam hidup ini. Salah satunya tadi yang telah tertuang dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, yang artinya, katakanlah hai Muhammad, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Orang-orang yang berbuat kebaikan, ya, orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan itu pun. Dan ketahuilah bahwa bumi Allah itu sangatlah luasnya, dan sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan pahala tanpa batas. Quran surah Az-Zumar ayat 10. Lantas apa kaitan sabar dengan ibadah puasa yang kita laksanakan sekarang ini? Antum semua harus paham, puasa yang saat ini kita jalani ini mengajarkan dan melatih diri kita untuk bersabar dalam hal yang pertama, kita bersabar untuk menahan lapar dan dahaga dari terbitnya matahari sampai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini pertama. Yang kedua, puasa melatih diri kita menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa, perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan nilai-nilai kemaksiatan dalam diri kita. Yang ketiga, puasa juga akan melatih diri kita untuk menjaga lisan, kemudian menjaga perbuatan kita, tindak tanduk kita di lingkungan masyarakat keluarga, supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang keji, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Contohnya, waktu kosong yang seharusnya kita gunakan untuk mengaji, membaca Al-Quran, tapi kita gunakan untuk nongkrong dengan teman-teman. Waktu luang bukannya digunakan untuk memperbaiki sembahyang, tapi digunakan untuk begadang. Rezeki lebih yang kita miliki, yang bukannya harusnya kita gunakan untuk berinfak, berbagi dengan sesama yang membutuhkan, tapi kita gunakan untuk hura-hura, melakukan hal-hal yang sia-sia, yang sama sekali tidak ada manfaat untuk kehidupan kita. Oleh karena itulah, puasa ini memiliki ikatan yang sangat kuat dengan nilai-nilai kesabaran dalam diri kita. Karena secara tidak langsung kita berpuasa, seiring berjalannya waktu kita juga melatih untuk menanamkan nilai-nilai kesabaran dalam diri kita ini. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, manfaatkanlah waktu yang ada, yang diberikan ke antum untuk ibadah puasa di tahun ini. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kita akan bertemu dengan ibadah puasa di tahun yang akan datang. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kita akan bertemu dengan ibadah puasa di tahun yang akan datang. Kalau seandainya ibadah puasa bulan Ramadan ini, tahun ini adalah tahun terakhir kita, apakah pantas kita membuang-buang waktu, masih berhura-hura juga dengan teman-teman, tidak mau membaca Al-Quran, sholat tidak jalan, tarawih pun hilang begitu saja, yang sejatinya tarawih itu hanya ada ketika bulan Ramadan. Kalau tahun ini adalah puasa terakhir kita di bulan Ramadan, apakah kita masih pantas
melakukan hal seperti itu. Coba kita saling memperbaiki diri bersama-sama, mengkoreksi diri seperti itu, ya, supaya kita bisa lebih memaksimalkan, lebih memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk beribadah di puasa tahun ini. Dan tetap kita berdoa semoga kita akan bertemu kembali di ibadah puasa tahun yang akan datang, ya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Ustadz, semoga ada manfaatnya untuk antum semuanya. Mohon maaf kalau ada hilaf kata, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim.